Halo guys, nama gue Stan dari StefTech, dan di video kali ini kita bakal unboxing dan juga first impresi Sharp Aquos V7 Plus. Langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, dan sebelum kita masuk ke unboxingnya, kita bahas dulu yang pertama untuk harga dan speknya. Harga sendiri ini yang pastinya resmi, dia punya RAM sebesar 4GB, Intel 128, tapi ada yang varian 6GB juga ya. Ini tuh untuk base modelnya gue beli di harga segini nih, 1,3 juta aja udah sangat turun ya. Sangat murah banget, ini mirip-mirip kayak V6 5G. Speknya juga ini sangat benar untuk gue bahas. Dan kelengkapannya seperti biasa, Sharp tuh sangat komplit banget selalu dikasih ini ya, tempered glass dan phone case. Ada nota pembelian juga dan yang pastinya boxnya sendiri. Ini gue beli yang warna grey, bisa kita ada dua varian ya. Gue beli yang ini nih, yang paling murahnya. Oke, untuk speknya sendiri kita cepet aja ya, kita bakal taruh di sini. Speknya ini tuh bener-bener neck and neck, mirip banget sama Sharp Aquos V6 5G yang gue udah review, kalian bisa lihat videonya di deskripsi. Ini punya MediaTek Helio G37 yang itu sedikit berbeda, tapi sisanya mirip banget ya. Dari IPS, layar 90Hz, 6,7 inci, USB Type-C, terus baterainya 5000 mAh, 12 volt, itu semuanya sama. Yang beda tuh yang gue rasa hanya dari MediaTek Helio G37-nya aja. Jadi ya, itu speknya untuk di V7 Plus. Dan mari kita langsung aja unboxing ya. Gue nggak bakal unboxing ini karena buat apa juga. Ini nanti kalian bakal dapat ini secara gratis, masih bagus ya. Langsung aja kita buka. Ini Aquos, boxnya seperti ini. Simple banget ya dia itu di sini. Biasanya gue yang warna grey. Kita langsung aja buka sealnya. Dan kenapa gue nge-review HP ini? Karena sepertinya kalian suka banget kalau gue nge-review HP-HP yang kayak underrated kayak gini ya. Kan biasanya kan HP yang sekarang lagi populer itu kayak Itel T65, Itel RS4, Itel T55, atau mungkin Oppo A7X gitu ya, HP-HP kayak gitu. Infinix, Vivo yang murah-murahnya gitu ya. Redmi berapa tuh, nggak tahu, Redmi A series. Ini yang pastinya jarang di-review orang, jadi kalau misalnya kalian suka ngeliat gue nge-review HP baru tapi yang langka kayak gini, bisa komen di bawah ya. Boxnya seperti ini, feelingnya kayak matte gitu. Dan ini ada kayak slot gini, bisa diambil nggak sih? Kayaknya bisa diselorok gitu nggak? Oh nggak bisa, tadi dulu ya guys. Bisa sih diselorok, cuma agak ketat aja, ini super tight. Diseloroknya harus kayak pakai kuku ya, apalagi gue nggak ada kuku gini, lumayan susah. Tapi kita langsung aja buka nih. Si Sharp Aquos V7-nya, boxnya seperti biasa extremely tight. Dan pastinya gue interest sama Sharp karena gue rasa Sharp untuk masalah durability ya lebih durable lah ya sama dibanding sama Itel gitu. Dan gue lebih suka desainnya Sharp sih, nggak terlalu over the top. Mungkin gara-gara umur juga ya, gue kurang suka desain over the top sekarang. Di sini dikasih tahu ya. Dan dia juga ada NFC ternyata, so dia pretty complete. Nice. Walaupun nggak ada 5G, nggak kayak di V6 ya, tapi dia udah ada NFC. Kelengkapan di sini kalian dikasih cara bergabung di Z-Flix. Apa ini? Oh, ini itunya ya. Kayaknya untuk kalau misalnya ngeklaim kalau misalnya ada masalah, si garansinya di Z-Flix. Quick Start Guide dan Sharp seperti biasa untuk kelengkapan paling komplit. Nggak ada HP lain yang bisa ngalahin menurut gue sih di harganya. Dikasih case, tempered glass, dikasih charging brick, dikasih Type-C charger, dan masih dikasih ini loh. Masih dikasih earbuds. Mirip Apple ya earbudsnya. Sangat komplit ya. Yap, yang artinya pastinya HP entry level, jadi masih ada phone jack di bawah kiri. Posisinya bagus. Dan yang gue suka juga ini Xiaomi. Please take note ya Xiaomi. Dia charging bricknya udah Type-C loh. Bukan USB-A. Mantap ya, udah sangat futuristik gitu. Kenapa Xiaomi nggak pakai Type-C juga ya? Gue nggak tahu sih, aneh. Dan di sini tulisannya sih dia bisa, bisa sampai full, dia sampai ngikutin ini 18 watt. So that's good. Ya, seperti ini desainnya. Belakangnya ini tuh kayak ada tekstur apa ya namanya gue sebut ya. Tekstur gak glitter, kayak aspal tapi halus ini sih, cuma kayak kelihatan kayak ada tekstur gitu. Desain gue suka ya, ngingetin gue sama Redmi Note 11 gitu kamera desainnya. Dan ini kameranya 50 megapiksel, dan ini dua kecil kamera sebenarnya nggak berguna ya, hanya 2 megapiksel makro sama depth sensor. Mainnya sih di 50 megapiksel dan single tone ini. Video recording bisa sampai 1080p 30 fps, basic thing, dan untuk kamera depan juga bisa 1080p 30 fps, ini di 8 megapiksel. Untuk SIM sendiri kalau misalnya kita cek, ada di kiri nih SIM. Kita buka, dia udah triple SIM ya, jadi extremely complete. Dan yang oke juga, di sini triple SIM-nya cukup bagus.
Cukup kokoh, si plastiknya nggak nyoy-nyoy gitu, nice. Dan ya, tinggal masukin SIM gue ke BLEM dan tinggal dimasukin. Oke, selanjutnya di sini ada power button yang ngikutin sama fingerprint juga. Ini sorry, gue fokusnya diulang lagi dari go. Ya, fingerprint sensor, button clicky. Ini layoutnya sama kayak Samsung ya. Volume di atas, power di bawah. Volume di atas, clicky. Di sini ada microphone dan ini ada speaker ya. Oh, dia speakernya di atas ya. That's very good. 2 speaker dia di atas. Dan di bawah ada speaker lagi, USB Type-C. Dan di sini ada headphone jack. Headphone jacknya juga penempatannya gue suka, bagus, ada di kiri bawah. Dan kelihatannya sini HP kayaknya oke banget ya. Feeling enak di tangan, 6,74 inci. Dia panjang tapi nggak panjang banget. Feeling good. Beratnya juga ini gue rasa pas banget. Nggak enteng kayak murahan tapi nggak berat banget, nggak jelas. Untuk build sih ini kelihatannya juga kokoh sekali HP. 197 gram. Very good. Untuk size-nya itu udah sangat-sangat baik. Jadi ya, seperti biasa guys, gue mau setup dulu HP-nya dan nanti kita kalau balik lagi untuk first impresinya. Kita bakal tes kecil-kecil aja gimana first impression speaker, haptiknya gimana, sensitivitas layarnya gimana, terus initial performance-nya untuk gonta-ganti, day to day gitu gimana, dan yang terakhir yang pastinya kamera quality-nya. So ya, I'll be back soon ya. Oke, gue udah setup dikit-dikit dan coba dikit-dikit. Pertama, kita tes seperti biasa untuk fingerprint speed-nya dulu, buat yang penasaran, langsung aja 1, 2, 3. Yap, jadi disentuh aja udah langsung ngebuka dan ini lumayan cepet ya. Untuk HP entry level 1,3 juta, udah ada fingerprint dan kecepatannya. Ini kenceng banget sih untuk harganya menurut gue. Jadi ya, cukup bagus. Dan untuk haptic keyboard sendiri, gue tes ini walaupun memang suaranya bukan suara kayak bulat gitu. Suaranya kayak suara haptic murah, bes-bes, cuma gak annoying dan cukup oke lah. Ya bisa dibilang untuk haptic murahan ini one of the better ones, if you know what I mean. Salah satu yang terbaik lah untuk haptic murahan kayak gini. Gak terlalu kenceng juga, jadi gak annoying. So it's pretty good. Dan gue juga gak ngerasa ada delay sama sekali ya. Mungkin delay itu kalau misal chipsetnya gak kuat, bukan dari layarnya. Jadi gak ada masalah dan overall 90Hz juga ini cukup responsif, tapi memang dia nggak selalu running 90Hz ya. Karena chipsetnya emang chipset G37 tuh agak lemah, jadi nggak selalu bisa ngerun. Kayak kalau di setting ini 90Hz, tapi kalau di home kadang-kadang dia ngedrop. Jadi ya entry level lah ya. Mungkin lebih bagus sebenarnya kalau misal Sharp ngasih HP ini pakai itu ya, pakai Android Go, bukan Android biasa. Ini bukan Android Go ya, ini Android biasa gitu, full-fledged Android. Bisa kita lihat ya untuk si control center dia sedikit berbeda. Ini sedikit ala-ala si Sharp, tapi selain itu ini pretty much stock Android. Bisa kita lihat ini pretty much sangat stock Android banget ya. Scrolling sih masih oke, asalkan udah loading masih oke ya scrollingnya, nggak ada masalah. Cuma karena ini memang si fabrikasi 12 nm kadang agak sedikit anget, tapi nggak sampai panas kok, cuma anget dikit aja kalau misal banyak tes atau lagi download gitu. Kayak tadi gue pas setup kerasa sedikit anget, tapi not a big deal banget menurut gue. Terus untuk si speaker juga gue tadi udah tes dikit ya, tapi kalau misal kita ingin tes full, kita ke YouTube lagi aja. Gue tes di YouTube yang di Google Chrome. Bentar kita skip aja ini soalnya ini agak lemot. Oke, dan yang gue suka sama speakernya tuh dia ya, sama UI Sharp juga ini ditambahin dikit sama si Sharp dari stok Android. Kalau misalnya kita play dan kita atur volume, di sini play pause juga ada di nyatu sama media control ya. Lumayan unik sih, dan lumayan berguna juga sebenarnya sih kalau misalnya kalian di background gitu, jadi bisa tahu audio apa yang lagi jalan. Very nice, gue harap semua HP atau banyak HP nge-implement kayak gitu juga. Tapi ya untuk speaker, dia 2 speaker atas bawah, dan ini bisa kenceng loh. Di volume sekitar 60% aja udah kenceng banget menurut gue. Dan suaranya ini lumayan bagus juga. Bisa kedengeran nih. Tapi memang dia tuh suaranya nggak kayak flagship gitu ya. Suaranya untuk 2 speaker ya cukup bagus lah, untuk harganya gue bisa bilang one of the best. Clarity-nya masih ada dikit, walaupun masih agak sedikit cempret, tapi clarity udah ada, sound-nya cukup bagus. Dan yang gue rasa si bass-nya memang lacking banget, kedengaran sangat lacking ya. Tapi udah cukup lah. Untuk HP 1 jutaan gue nggak bisa berharap banyak, ini udah sangat-sangat bagus, terbaik kayaknya di harganya. Jadi speaker seperti itu. Dan untuk hal-hal yang lainnya seperti koneksi, gue rasa sih kalau misalnya kalian di rumah punya koneksi Wi-Fi 5 GHz, HP ini nggak bisa nangkap 5 GHz Wi-Fi bagus. Bisa kita lihat ya, gue pakai BizNet
Dan ini tuh support 5 GHz modem gue. Ini tuh sinyalnya hanya 2 batang tuh si wifi-nya. Padahal di sini loh, di sini banget si modem gue tuh. Cuma buka pintu dikit di kanan atas, cuma 1 meter aja nggak sampai gitu. Tapi ya, jadi sinyal 5G-nya memang 5 GHz-nya dia agak kurang ya. 2 maksimal 3 bar gitu. Itu aja sih buat point out. Tapi again, wajar ini HP entry level. Sekali lagi, gue harus ingetin ya. Dan yang gue rasa juga untuk layar sini cukup oke. Dia view angle-nya memang bukan yang terbaik. Agak gelap kalau bisa diginiin. Tapi kalau misalnya kita ngeliat directly in the front, dia layarnya khas sharp ya, masih ada bau-bau sharpnya. Clear banget. Warnanya cukup natural. Dan pakai image enhance, dia agak vibrant juga kalau kalian main game atau nonton film ya. Cukup bagus layarnya, dan ini walaupun HD+, bukan Full HD, tapi sih gue nggak kelihatan ada pixel-pixel dan masih cukup bagus menurut gue sih. Untuk HD sih HP entry level gini cukup oke, dan ada benefitnya juga ya, layar HD, baterai level makin bagus. Terus yang gue mau bahas selanjutnya itu dari si softwarenya sendiri. So out of the box, HP ini softwarenya di Android 13. Kalau misalnya kita ke sistem kita ke buat phone, di Android 13 ya. Memang udah 2 software Android terbelakang ya, udah nggak baru-baru banget, tapi at least masih cukup oke lah, masih acceptable lah untuk HP yang entry level kayak gini, apalagi harganya murah, terus brand Sharp ya, yang brand Jepang memang agak dog shit untuk masalah software update. Yang gue mau bahas lagi satu juga nih, ini agak unik ya guys, bukan agak uniknya tuh lebih ke negatif sebenarnya. Ini bisa kita lihat, dia kan pakai MediaTek Helio G37 yang gue jujur baru denger G37, dan itu kayaknya chipset baru ya. Tapi yang bikin aneh, ini kayaknya chipset hanya reskin dari MediaTek Helio P35. Karena kalau misal kita ke device check, nah langsung munculnya tuh kedeteknya MediaTek Helio P35, dan pas gue lihat emang iya ya. Core-nya sama, pakai A53, cuma beda clock speed doang. Terus prosesnya juga 12 nanometer, dan ternyata memang cuma di brand aja kayaknya ya ini. Yang untuk yang para chipset lover bisa komen di bawah untuk konfirmasi ya. Ini kelihatannya cuma di brand aja sih, nothing special. Apa mungkin ya cuma di brand kayaknya ya. Dan untuk yang penasaran, ini support color gamut yang enggak lah yang pastinya ya. Dan untuk Wi-Fi juga sayangnya memang ini masih di Wi-Fi L1. Jadi kalau misalnya kita ke sistem, kita ke DRM nih, dia Wi-Fi-nya L3 ya. Sorry, bukan L1, L3, jadi nggak bisa nonton Netflix Full HD. Ya, baiklah, HP-nya juga HD Plus sih. Itu aja sih. Dan sebelum kita tutup videonya ya, untuk first impresi, kita foto-foto dikit aja ya. Launching kamera sih gue bisa bilang sangat cepat, sangat bagus. Dan ini juga ya, capture-nya juga lumayan bagus loh nih. Kita capture. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya kita foto si ini nih, manga. Dan untuk selfie-nya sendiri seperti ini. Semua kameranya menurut gue sih acceptable, cukup bagus, dan untuk harganya sih udah oke banget. Dan untuk video bisa kita lihat, kita langsung tes ya, kalian bisa lihat kameranya gimana. Oke, jadi ini dia video recording pakai resolusi 1080p 30 fps di Sharp Aquos. Untuk focus distance-nya, ya agak jauh ya, wajar. Tapi untuk unboxing gini sih masih cukup oke. Viewfinder cenderung mulus. Dan kalau misal kita coba pan kayak gini, 1080p 30, noise-nya juga ada, tapi cukup minim, cukup oke. Dan maksimum zoom-nya tuh dia hanya 4 kali aja ya. Cuma lumayan responsif zoom-nya sih untuk HP 1 jutaan, cukup oke. So, kita langsung aja balik lagi ke main kameranya. Ya, jadi seperti itu kualitas videonya, cukup bagus ya menurut gue. Cukup oke. Untuk harganya, udah sangat bagus. Jadi, mungkin cuma segitu aja video unboxing dan first impresinya. Ini juga udah kelamaan ya, seperti biasa, banyak yapping gue. Minggu depan bakal ada reviewnya, stay tune aja. Dan seperti biasa, kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya di deskripsi. First impresi gue sih, mungkin ini untuk HP kayak untuk ojol, atau untuk emak-emak gitu ya, yang pengen kasih aja untuk anak-anak, ini cocok sih. Karena baterai juga pasti bakal awet, murah harganya, terus ini sharp, jadi cukup tahan banting, cukup bagus. Fiturnya juga komplit, untuk nonton masih oke. Ya, menurut gue sih daripada itel, kalau misalnya kalian hanya nyari HP yang proper aja gitu ya, ini sih cukup. Tapi kalau misalnya mau nyari performance, itel yang pastinya lebih menang. Anyway, cuma segitu videonya. Minggu depan review. Thanks for watching and see you.